Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati lakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat iman yang saya cintai Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul kembali mengkaji secara rutin kajian-kajian agama Islam yang pada malam ini alhamdulillah hampir semua nampak hadir. Kita doakan kepada yang tidak hadir, kalau sakit diberikan kesembuhan. Amin. Kalau ada uzur syar'i maka diberikan kemudahan dalam urusannya. Amin. Pada kita harapkan rahmat, bantuan, kekuatan dan ampunan Allah atas kehadiran kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan masalah kita masih pada dampak perbuatan maksiat ke-17. Di mana dampak ini judul besarnya adalah orang bermaksiat akan meninggalkan catatan buruk kelak di hari kiamat yang akan dibuka oleh Allah. Catatan buruk itu disebut dengan kitabin mubin, kitab yang nyata, di mana ada 7 unsur, ya, 7 unsur yang bisa jadi merupakan catatan kita itu. 7 unsur ini, 7-7-nya adalah punya sisi baik dan sisi buruk. Unsur yang pertama kemarin sudah, yaitu ada kita nanti bisa meninggalkan catatan berupa gender, kelompok gender. Artinya kita ini laki-laki yang baik atau laki-laki yang buruk, ya kan? Istri kita di rumah perempuan yang baik atau perempuan yang buruk. Dalam konteks rumah tangga kita suami yang baik atau suami yang buruk. Lalu yang kedua, kita masuk golongan yang mana? Nanti dicatatnya oleh Allah di kitab kita. Golongan baik, mukminin, muttaqin, atau golongan buruk. Yang ketiga, kita masuk unsur orang-orang yang dibenci Allah atau dicintai oleh Allah, ya kan? Ya. 3 itu ya? Ya. Yang keempat, kita masuk kelompok yang disebut nama baik apa nama buruk kita nih. Bawa nama Imron, apa bawa nama Fir'aun gitu ya. Nah, yang kelima, kita masuk ke dalam golongan yang diberi julukan baik apa julukan buruk. Julukan baik udah kemarin tuh. Ulama, waliullah, junudullah dan ahlullah. Malam ini kita menguraikan julukan buruk dalam kitab yang kita hindari. Kita nggak mau disebut oleh Allah dengan golongan yang diberi julukan buruk nih. Apa aja julukannya? Pertama, mukhtalin fakhur. Yang kedua, togho. Yang ketiga, hammalatul hatab. Dan yang keempat, humazatil lumazah. Baik, kita masuk ke golongan pertama ya. Julukan pertama yang Allah berikan pada sekelompok orang dalam Al-Quran ini, namanya mukhtalin fakhur. Artinya, mukhtalin fakhur itu begini, dia bahasa slang. Bahasa slang itu bahasa, ya bukan bergaul, sebutan yang sebetulnya bahasa bakunya bisa diganti dengan bahasa baku. Kayak sombong, ini kan artinya kan sombong dan membanggakan diri, artinya apa? Sombong dan membanggakan diri. Sombong membanggakan diri. Jadi sombong. Nah, dua-duanya ada bahasa Arab sebetulnya. Sombong itu artinya al-kibrun. Kalau membanggakan diri artinya ujub. Bisa aja namanya kibrun wal ujub. Tapi ada sebutan untuk mereka mukhtalin fakhur. Mukhtalin fakhur itu golongannya siapa sih? Pertama,
ciri-cirinya nih. Dia memang orang-orang yang benar-benar sombong. Benar-benar sombong. Sombong dalam arti dua hal, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ya kan? Ghamtun nas, terus wa batrul haq. Dia pertama. Jadi mukhtalin fakhur yang pertama, sombong, benar-benar sombong. Satu. Kedua, cirinya mukhtalin fakhur yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran, ini orang kikir, bakhil, dan memasyarakatkan kekikiran. Jadi nyuruh-nyuruh orang berbuat kikir. Misalnya gini, Pak Tom pengen ngerehab musola, dicegah sama kita. Ngapain? Kayak enakan tuh si Alim, Khairul Alim. Oh, musola nggak ada uang kas, saya bantu. Kayak enakan jadi ketua. Nah itu namanya kita udah pelit, kita nggak nyumbang, nyuruh orang pelit. Itu namanya mukhtalin fakhur. Ya. Nah yang ketiga, mukhtalin fakhur ini orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Nggak mengakui nikmat Allah. Itu mukhtalin fakhur. Ya. Oke, sekarang kita garap deh satu persatu. Mari kita buka surat Luqman ayat 18. Surat Luqman ayat 18. Ini yang pertama, yang sombong beneran. Surat Luqman Ayat 18. Ayat 18. Mari kita lihat ya. Ini adalah nasihat Luqman pada anaknya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Terus innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Unsurnya dalam ayat ini adalah suka ngeremehin manusia, malingkan muka. Miskin dia, ngapain gue bergaul sama dia? Gitu. Suka pamer harta. Nah ini termasuk, ya kan? Orang yang pamer harta sebetulnya nyakitin manusia lain. Iya Pak Joko. Pak Joko pakai hemnya yang 18 juta. Apa itu merek itu? Apa? Lupa saya itu. Ya, krokodil mah. Tanah Abang itu, Tanah Abang punya. Saya itu ini. Nih online nih beli 80.000 nih. Suka begitu depan orang. Lalu dibilang sama dia juga, nih, gue jam ini nih sebetulnya dikasih, tapi harga bekasnya di Singapura 7M. Nah, sakit yang denger. Pak Sugeng mau ada beras mesti jual telur. Ketemu sama orang kayak gitu, sakitnya dia. Sebenarnya sakit. Nah, itu namanya orang yang sombong itu lagi mukhtalin fakhur. Meremehkan manusia. Lalu dibilang sama Allah, Luqman berkata pada anaknya, jangan kamu jalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya gini, angkuh tuh gini, dia itu tidak mau menerima dirinya hamba Allah gitu loh. Jadi orang yang mukhtalin fakhur kadang-kadang dia nggak mau beribadah atau mau dengerin pengajian, boro-boro dengerin pengajian. Orang ngomong agamanya dibilang aja bawa Quran lo. Nah itu mukhtalin fakhur. Nah jadi dia unsurnya meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi agama ini ngaji buat apaan sih? Nah itu mukhtalin fakhur. Nah orang yang kayak begini Allah benci, sangat benci sekali, sehingga dijulukin mukhtalin fakhur. Dalam hadis pertama menunjukkan kebencian Allah kepada orang-orang mukhtalin fakhur. Dek, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada nih yang model pertama nih, mukhtalin fakhur yang pertama, yaitu dia sombong, benar-benar sombong dan menolak kebenaran.
sehingga dia berjalan di muka bumi ini orang semua kecil. Oke, lihat hadis pertama. Hadis nomor 1 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ta'adzama fi nafsihi waqtala fi misyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadba. Pada siapa yang menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, maka kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nah, tahan diri. Kalau Bapak udah merasa besar, merasa mampu, merasa kaya, ya tawadu aja. Ya, orang lain dibantu dan sebagainya lah. Itu ya. Ini pertama. Mukhtalin fakhur yang pertama, sombong dan membanggakan diri dia terhadap manusia, meremehkan, terhadap kebenaran dia ogah untuk menerima. Ya. Jadi berjalannya angkuh dia di muka bumi ini. Orang udah kaya, ngapain puasa sih? Puasa lapar. Ngapain naik haji? Ya, segala macam tuh. Yang kedua, mukhtalin fakhur yang kedua adalah pelit dan menyuruh orang lain pelit. Surat Al-Hadid ayat 23 dan 24. Surat Al-Hadid 57 ayat 23 dan 24. Allah menjelaskan likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan yang begitu supaya kamu jangan sedih terhadap apa yang luput dari kamu. Ya, kan kita sering bilang wah gagal nih kita. Ya, enggak usah terlalu sedih lah. Wa tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira kalau kamu dapat rezeki yang banyak. Oke, gitu ya. Nah, lalu Allah berkata, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, disebut di ayat selanjutnya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Gitu. Barang siapa berpaling dari perintah Allah, sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nih, yang kedua. Jadi orang mukhtalin fakhur yang kedua, ciri khasnya dia suka pelit. Gini nih, ngekeng tangannya jasanya keluar, nyuruh orang pelit. Ngapain yang begitu lo kasih? Dia kasih kita ya. Kalau nyumbang tuh lihat-lihat. Kalau masjid disor, aduh itu. Nah, udah. Itu namanya mukhtalin fakhur. Anaknya pada berduit nggak usah lo kasih. Nah, itu lo ya lo. Ya, yang kedua ya. Nih jangan, ini mesti dihindarin yang kedua nih. Orang yang kayak begini biasanya orang yang udah lumayan, duitnya lumayan, tapi hanya beredar di keluarganya doang. Begitu buat orang lain, dia nggak mau ngeluarin. Tapi begitu lihat Pak Joko ngasih dia, marah dia. Ngapain sih? Tuman jadi kasih. Nah udah, itu namanya mukhtalin fakhur yang kedua. Padahal kalau Bapak teliti, saya pernah ceramah mengenai beberapa peristiwa gaib yang rutin terjadi setiap hari di dunia. Di antaranya, setiap pagi habis subuh ada malaikat turun 2 dari langit, teriak pada Allah, ya Allah, berikan tambahan pada orang yang dermawan. Amin. Yang satu lagi bilang, ya Allah, hancurkan harta orang yang pelit. Terjadi itu. Jadi hati-hati kita kalau pelit didoain malaikat tiap pagi supaya hancur pelan-pelan. Emang hartanya nggak hancur, nggak hilang, tapi dia berpenyakit di badannya, jantungnya kumat segala macam gitu, ya. Jadi jangan pelit-pelit. Nanti dijuluki mukhtalin fakhur. Dalam buku kita nanti di hari kiamat, tahu kelihatan kok kiri terimanya dibuka, Anda golongan mukhtalin fakhur. Nah, sekali. Jangan sampai. Ya, lihat hadis nomor 6. Doanya malaikat.
Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari pada setiap bangunnya hamba di pagi hari kecuali dua malaikat turun. Satu dari mereka berkata, ya Allah, berikan ganti pada orang yang meminfakkan hartanya. Dan satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kemusnahan pada orang yang kikir. Pak, doanya malaikat dikabulkan enggak, Pak? Iya, hati-hati. Ingat loh, kikir itu tidak selalu orang yang tidak kasih duit. Nggak kasih makanan juga kikir, nggak kasih senyum juga kikir. Bahkan Nabi bilang, sepelit-pelitnya orang adalah orang yang tidak bersalawat ketika namaku disebut. Itu kikir juga. Muhammad, dia diem aja. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pelit juga termasuk. Orang senyum sama kita nggak mau senyum, pelit. Ya, orang minta maaf nggak dimaafin, pelit. Oh, jadi bukan cuma harta doang. Ya, semua kikir, bentuk kikir adalah pelit. Jangan sampai juga nyuruh orang lain nggak maafin. Ya kan? Dia minta maaf, ntar dia berbuat lagi. Udah jangan dimaafin. Nah, nyuruh orang berbuat kikir. Hati-hati. Ini saya yakin kejadian ini dua tadi, yang sombong yang pertama dan yang kikir ini terjadi pada diri saya juga. Dulu mungkin bapak-bapak juga terjadi, ya kan? Ya. Makanya kita bertobat. Jangan sampai kita masuk golongan mukhtalin fakhur. Termasuk pelit senyumnya, Ustaz. Wah, apalagi. Iya. Iya. Tekuk kayak. Iya. Serem. Lalu datang ke musola senyum sendiri. Ya. Ya, kalau Pak Basuki naik MRT terus diem aja nggak mau senyum gitu, orang di sebelahnya bilang copet kali dia. Gitu. Wah. Habis dia nggak mau senyum, copet kali dia. Kebelet. Ya, itu dua. Jadi kita mesti tahu bahwa Allah menaruh julukan ini dengan definisi yang berbeda-beda untuk menerangkan pada kita bahwa kemungkinan kita akan terjebur juga nih. Jadi orang pelit, nyuruh orang pelit, jadi orang sombong, bisa jadi kan? Bisa jadi, kemungkinannya besar sekali gitu. Golongan yang pertama ini hindarin, mukhtalin fakhur. Jangan sampai ya Allah, jangan jadikan aku orang yang sombong dengan gelar mukhtalin fakhur. Yang ketiga, ciri mukhtalin fakhur yang ketiga adalah menyembunyikan kenikmatan Allah. Kenikmatan Allah itu mesti dibilang, mesti diucap. Baik pada istri, pada anak, pada teman, semua. Dengan maksud supaya kita ini semuanya tetap menganggap Allah lah sumber kenikmatan itu. Syukur kita gede gitu. Makanya ada ayatnya, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, sebutkanlah. Tapi jangan norak nyebutinnya. Gila, sukses 3 miliar masuk. Lo jangan pengen duit gue, yang penting gue cerita nih, jangan gitu. Itu bukan ini, itu norak pamer. Tapi intinya gini, alhamdulillah anak saya yang pertama udah lulus, yang kedua udah nikah, saya punya cucu segini gini. Itu menyebut nikmat Allah. Alhamdulillah. Soalnya kan kadang tipis dengan nyombong gitu ya. Tipis dengan nyombong. Ngomongnya sama, beritanya sama. Iya. Kalau sombong tuh emak-emak ke pasar gelangnya dipakai semua. Apa kabar? Bunyi, nah itu. Ya paham ya? Nah itu ayatnya di mana? Ayatnya yang ketiga ini ada di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 36 dan An-Nisa ayat 37. Surat 4 ayat 36 dan surat 4 ayat 37. Yuk pelan-pelan kita petanin ini, kita teliti ya. Dalam An-Nisa ayat 36 adalah syariat Islam yang turun kepada Nabi, lengkap dari mulai tauhid, akhlak dan dari mulai syariat. Lihat baik-baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan dengan satu pun. Terus wabil walidai ihsana. Dan kepada berbuat baiklah pada kedua orang ibu bapak. Wazil kurba dan kepada kerabat. Wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin. Wajari zil kurba, wajari zil junub dan tetangga dekat dan tetangga jauh. Wasahibi bil
jambi wa ibnis sabil, dan kepada teman sejawat dan ibnu sabil. Terus wa apa? Wa malakat aymanukum, dan kepada hamba sayamu. Terus lihat. Ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Mukhtalan fakhura, ya. Mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, siapa itu? Disebut oleh Allah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ya tadi kan, orang-orang kikir dan menyuruh orang berkikir. Terus wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menjadikan orang kafir sistem menghinakan. Menyembunyikan artinya dia kufur nikmat. Ada dua hal nih. Menyembunyikan, dia nggak mau orang lain menikmati nikmat Allah yang diberikan pada dia. Satu. Yang kedua, dia akan mengumumkan bahwa itu bukan dari Allah. Itu dari saya pinter aja nyari duit. Iya, gue emang tangan gue dingin kalau nyari duit. Menyembunyikan itu istilahnya. Iya, tangan gue dingin nyari duit. Wah, pokoknya apa aja yang gue dagangin udah pasti laku aja. Nah itu, sama itu namanya mukhtalan fakhur. Gitu. Pak Bos nggak marah sama saya? Kok diem aja nggak marah kan? Kita lagi marah sama saya. Rugi marah sama Ustaz. Masih nggak diajak surga ya. Ya, jadi yang ketiga ini agak unik. Dia ada sifat menyembunyikan apa yang Allah berikan pada dia. Menyembunyikan dari mana? Dari penglihatan manusia. Ya, ngumpetin bahwa dan dia selalu mengumumkan nantinya bahwa adanya dia sekarang ini dengan mobil, dengan rumah ini ya Allah nggak disebut. Yang disebut adalah usaha dia. Ya ini kan gue gila loh, insinyur. Nah, ya. Gue SE. Nah, SE ngurus ayam ada ya. SA dong, sarjana ayam. Misalnya itu. Ya. Oke, ketiga paham ya. Jadi yang pertama tadi sombong terhadap manusia dan kebenaran. Yang kedua itu kikir, nyuruh lain kikir. Yang ketiga ini nyembunyiin kebenaran. Ya, kenikmatan disembunyiin, lalu dia akuin bahwa itu bukan dari Allah. Wah, ini parah ini. Namanya kufur. Alias nanti Allah dalam surat Ibrahim disebut la in syakatum la azidannakum wa la in kafartum ila azab. Orang mukhtalif fakhur yang ketiga ini potensi azabnya besar sekali. Saya back to basic nih Tete. Yang kita lihat tadi yang namanya kikir, benar-benar kikir, membanggakan diri. Ini adalah dampak dari maksiat. Apakah dia melakukan maksiat sekarang ini? Orang kikir ini. Dua-duanya. Oh. Karena yang saya tahu kan kita mau lagi mengulas dampak dari orang yang bermaksiat. Kan? Lah iya, makanya kalau pertanyaan Pak Tom seperti itu, maka jawaban saya dia lagi melakukan maksiat. Lagi melakukan maksiat. Ya, dampaknya ada pada catatan bukunya, dia tergolong mukhtalin fakhur gitu loh. Oh, oke. Oke. Ya, kita anggap aja ini lagi pengamalan maksiat. Gitu. Yang tercatat di buku kita nanti. Yang buruk-buruk gitu loh. Kemarin yang baik-baik. Ya kan? Oke. Ya. Oke. Sampai sini hafal kan? Mukhtalin fakhur itu artinya sombong dan membanggakan diri. Ya kan? Terus dia punya 3 ciri. Pertama, dia sombong beneran nih. Sombong beneran pada manusia dan dia menolak kebenaran. Yang kedua, dia kikir dan menyuruh orang kikir. Yang ketiga, menyembunyikan kenikmatan. Kufur nikmat. Dah, udah pintar semua ya. Alhamdulillah. Maka lihat lagi hadis nomor 3 untuk lebih menguatkan ya. Apa kata Rasulullah? Malam yaskur qalil lam yaskuril kasir. Siapa yang nggak bersyukur atas yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur pada yang banyak. Terus wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang nggak bersyukur pada manusia, dia tidak dianggap tidak bersyukur pada Allah. Nah, terus lihat nih. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarakuha kufrun. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur dan meninggalkannya adalah kufur. Ya, wal jama'atu rahmatun wal furqatu
azabun. Berjamaah adalah rahmat dan berjarak adalah azab. Tapi intinya ngomongin nikmat Allah yang datang pada dirinya adalah bersyukur. Menyembunyikannya adalah kufur. Disebut kufur nikmat. Ah, Iya, tipis-tipis sama sombong ya. tipis-tipis sama sombong. Soalnya ngomongin, wah dapat saya dapat ini gitu. Gini no, misalnya Pak Tom, Nadia sukses di wisuda S2, anaknya nih gitu. Ngundang kita makan. Ya perlu dibilang. Saya ini ngelakukan 2 amal nih. Satu, saya memberi makan dalam rangka syukur kepada Allah atas kelulusan anak saya. Itu udah tahadus binikmat dan sekaligus ngasih makan tuh. Wah, luar biasa pahala itu. Apalagi kalau yang makan nambah. Dia doang nih. Jadi bukan menyombongkan. Bukan sombong. Bukan sombong. Karena kita dapat ya karunia. Yang sombong tuh kalau Pak Sugeng nanya sama saya, Dimas lulusan mana? Itu dari Al-Azhar. Anak gue UI. Nah itu perbandingan, nggak boleh. Ya. Ini kan pas ya. Nah itu julukan pertama, Mukhtarin Fakhur. Ada pertanyaan? Iya apa? Inilah gunanya kita ngaji. Ini ya ayat-ayat ini kalau kita nggak mengerti fakur itu apa ya? Kan kita baru tahu nemuin. Bukannya kita boleh sombong terhadap orang yang sombong. Nah, itu kan kajian para ulama tasawuf aja itu. Al-kibru alal mutakabbirina sedekah. Sombong kepada orang sedekah, sombong itu sedekah. Tapi caranya yang benar. Bisa dibenarkan rumus itu kalau benar caranya. Sombong terhadap orang sombong itu sedekah. Contoh karena enak lagi contoh ya. Pak Dede bilang di MA ini nggak ada yang bisa ngalahin gue. Rupanya orang takut tuh pada diri semua. Iya. Nggak, kan sombong tuh. Iya. Maka Pak Iskandar pengen membungkam kesombongannya, dia bilang, lawan gue yang paling jago di sini. Nah itu, sombong juga, tapi terhadap kesombongan. Agar kesombongan yang pertama hilang. Terus nanti nggak ada bedanya dong, lo sombong juga ternyata, sombong jelek. Kalau yang pertama hilang, dia berhenti dari pura-puraan. Dia hanya gertak doang, bluffing. Apa ujung-ujungnya kayak niatnya ya? Itu makanya, ini malah malu ini ya. Iya. Gitu Pak Basuki. Enggak, soalnya Nah, saya bener. iri sama orang. Ya. Tanur dia dan ini. Orang itu sombong lahannya dihabisin, nggak mau Ya. pakai. Ya. Tapi dia mau pakai lahan orang. Artinya lahan saya ini kan kosong. Artinya dia buat tempat parkir motor-motor gitu. Terus? Sementara motor dia 6 kagak punya tempat parkir. Terus? Karena lahan dia dibuat dagang, buat Udah penuh. Disewain orang? nggak disewain, artinya dia pakai sendiri lah. Iya. Artinya dia mau menang sendiri. Saya terus terang saya nggak benci sama dia, cuman batin saya ya Allah, saya bukan jahat sama dia karena saya sekali-kali tidak benci sama dia, cuman saya mau nunjukin sama dia, lu berpikir kalau lahan lu dipakai orang, lu gimana? Nah, saya seperti itu Pak Ustadz. Jadi saking saya kesel itu di atas depan rumah saya itu saya kasih tanaman aja, jadi dia nggak bisa parkir. Tapi tetap dia cari jalan keluar. Demi Allah saya bilang saya tujuannya supaya dia mikir bagaimana kalau lu seperti itu, lu diituin sama orang atau Ini gak ada sombong-sombongnya nggak ada. makanya saya apakah saya sombong? Nggak sombong. Karena tujuan saya supaya memberi pelajaran sama dia. Ya. Enggak ya Pak Ustadz? Nggak sombong. Dan memang saya juga nggak membenci dia. Iya. Cuman supaya lu mikir lah. Ini yang terjadi Pak Basuki ini bukan kesombongan tapi al-ghadab wal adawah. Apa tuh? Kemarahan dan permusuhan. Itu aja. Soal sebabnya lain-lain tiap orang. Pasti terjadi kita sama orang lain. Ghadab wal adawah. Kita nggak suka dengan asal sikapnya, kita balas lagi. Itu bukan urusan sombong. Jadi bukan dalam bab ini. Oh, bukan. Ya. Oke.
Kita mulai yang kedua ya. Ya, Oke, Baton siap? ya, Yang kedua ya, togo. Togo artinya melampaui batas. Togo gila. Dalam bahasa melampaui batas itu begini. Saya itu segini. Di atas saya ada besi nih. Ya, besi pas nih. Lalu tangan saya iniin ke atas besi itu. Namanya tangan saya melampaui batas gitu. Ya. Melewati batas yang ada. Nah, gitu ya. Dalam hal togo, dalam istilah Quran, melampaui batas itu semua negatif. Artinya dia melampaui sesuatu yang udah dibatasi untuk dia, itulah ya. Nah, togo ini adalah sifat dasar manusia. Nggak ada manusia yang dikatakan bisa menahan togo itu, pasti. Tapi manusia bisa togo kalau dia udah mapan ekonomi, udah mapan ilmu, udah mapan apa, biasanya togo. Nah ini ada di ayatnya, lihat. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahustahna. Ketahuilah bahwa manusia itu sangat melampaui batas. Melihat dirinya sudah mapan. Itu Allah yang bilang. Jadi togo itu sifat dasar manusia. Seandainya manusia saya kasih mapan, pasti dia melampaui batas. Saya kasih contoh ya, ini supaya jelas gambarannya. Kan kita nggak apa-apa Pak Tom ya. Kalau kita punya uang, kita mau beli apa aja boleh kan? Boleh dong. Udah. Gue punya 5 miliar di rumah, di kantong 5 miliar, belum yang di bank 5 miliar. Gue ke bioskop sekarang. Gue bilang sama yang punya bioskop, hari ini jangan ada boleh nonton, saya doang yang nonton. Nih duitnya, break. Saya ke restoran sederhana, Yon, tutup. Gue makan semua nih. Saya beli. Boleh ya? Boleh, tapi togo, melampaui batas. Lah ngapain? My account. Iya, nah itu my account. Dia yang bayar semua. Itu togo. Tapi kalau di Jawa tuh ditambah ke togok gitu. Ya lain lah. Lain mas sombong. Nanya yang bukan aja lo. Lain mas sifat sombong ya. Lain, beda. Melampaui batas. Lebih sombong juga, lebih tinggi dari sombong yang di Togo ya. Iya enggak, kalau lebih tinggi. Iya, maksudnya dia memamerkan hak punya dia semua lah. Gua nih gua bayar semua nih. Salah satunya itu Pak. Ya. Tapi togo yang dimaksud dalam Quran ntar bukan itu. Ini hanya contoh aja. Jadi togo itu sebetulnya dia bisa berbuat yang wajar. Tapi dia melampaui batas gitu. Melampaui batas. Memang tujuan akhir sombong juga gitu. Nah, itu namanya togo. Gitu. Ada orang yang antara orang khusyuk dengan orang riak itu tipis. Ya kan? Nah ini sholatnya kalau ada orang banyak, nah itu togo melampaui batas, gitu ya, togo. Tapi itu sholat sunat sih. Kalau aja nih suka pekali godek. Nah Rasulullah bersabda, togo itu termasuk dari 9 hamba yang terburuk. 1 dari 9 hamba yang terburuk, termasuk togo. Lihat hadis nomor 10. Dari Asma binti Umais Khas'amiyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah ini yang pertama ya, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, berbangga diri, lupa terhadap zat yang maha besar. 2, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diktator, kejam, lupa terhadap zat. 3, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lupa dan lalai dan lupa akan kuburan dan ujian. 4, nih ini dia, bi'sal abdun ata watoho. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dah dicap nih ya, bahwa togo itu negatif karena buruk ya, bisa buruk. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Orang yang disebut togo dalam Quran itu ada banyak. Di antaranya Fir'aun. Kita lihat kenapa Allah nyebut dia togo. Lihat ya, buka surat 79 ayat ke-17.
Ya. 79 An-Nazi'at ya. Ayat 17 sampai ayat 26. Kita lihat sedang, kita teliti kenapa Allah nyebut dia togo. Ya. Ayat berapa lagi? Ayat 17 sampai ke 26 ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memerintahkan Nabi Musa. Lihat. Izhab ila fir'auna innahu togho. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguh dia amat togo. Allah yang berkata nih. Ya. Fir'aun itu togo. Lalu fakul halaka ila an tazakka, dan katakanlah pada Fir'aun, kamu mau nggak bertobat? Jadi Musa disuruh ngomong ke Fir'aun, mau nggak bertobat? Ya kan? Ya. Nah, dan kamu Musa akan kupimpin dan kamu Fir'aun akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Kata Musa yang nantinya ini. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar ke Fir'aun. Tapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fakadzdzaba wa asa. Lihat, summa adbaro yas'a. Kemudian dia berpaling, saya berusaha menantang Musa. Fir'aun ini berpaling. Lalu fahasyara fanada. Lalu Fir'aun mengumpulkan semua pejabat-pejabatnya, lalu memanggil kaumnya. Dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun bilang gitu, saya Tuhan nih gitu. Nah, udah fa'akhazahumullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengasapnya dengan asap di akhirat dan asap di dunia. Inna fi dzalika la ibratal liman yakhsha. Sungguh pada pelajar yang cerita ini adalah terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada Tuhannya. Jadi Fir'aun disebut togo karena dia mengaku jadi itu Tuhan paling tinggi, Rabbukumul a'la. Dia menentang Musa, padahal Musa disuruh sama Allah bilang, mau nggak bertobat? Kalau bertobat saya yang pimpin. Dia gengsi. Ya, dia panggil pejabatnya, mulai sekarang Tuhan adalah saya. Gitu. Itu contoh togo yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Fir'aun. Sekarang contoh zaman sekarang, Nabi pernah bilang, hati-hati, ada satu zaman di mana perempuan togo semua. Kaifa antum idza togo nisaukum. Coba hadisnya, hadis nomor 2, lihat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum idza togo nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadukum. Bagaimana tanggapan kalian ketika wanita-wanita kalian sudah togo melampaui batas, ketika anak muda kalian sudah berbuat fasik, ketika kalian telah meninggalkan jihad kalian. Wanita disebut togo karena dia melampaui batas dia. Dia mesti menutup aurat, ternyata dia berpakaian tapi telanjang. Dia mesti taat sama suami, dia ngelawan suami. Dia mesti begini, dia selingkuh, gitu. Maka dia disebut togo. Itulah makna togo. Dan togo ini sebutan julukan khas bagi orang-orang yang melampaui batas, termasuk Fir'aun, kaum wanita, dan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Togo. Dan togo ujungnya di mana? Neraka. Surat An-Nazi'at yang tadi ayat 37 sampai 39. Lihat surat An-Nazi'at yang tadi ayat 37 sampai 39. Yang tadi. Ya, oke. Surat 37 ayat 37 sampai 39. Lihat, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih utamakan kepentingan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, jadi ini julukan sekaligus vonis untuk orang togo. Orang melampaui batas pasti tempatnya di neraka. Dah, kelar dua julukan. Satu Muhtadin Fakhur, 2 togo. Jadi Pak Sugeng kalau ditanya togo artinya apa? Togo artinya apa? Orang yang melampaui batas. Iya, keren. Jangan togok. Togok itu apa? Patungnya itu di candi itu togok. Tapi jelek itu apa? Artinya muka jelek juga kan togok bacanya. Iya. Ya raksasa itu kan. Wayang. Iya, di wayang. Ya kan. Jadi sampai sini
kalau kita lihat tadi Pak Tom tanya sampai sini, kita lagi menguraikan dampak buruk maksiat, ya kan? Bahwa nanti akan ada di catatan orang-orang kafir tuh bahwa dia golongan muhtalim fakur atau golongan togo. Sedangkan muhtalim fakur dan togo itu adalah maksiatnya itu sendiri gitu. Bukan dampak. Bukan apa catatannya itu, ya. Oke, ada tanya lagi nggak? Cepat kita nih. Yang ketiga, hamalat al-hatab. Ngomongnya hamalat al-hatab. Hamalat tuh memikul. Al-hatab tuh kayu bakar. Jadi hamalat al-hatab tuh pemikul kayu bakar. Nah, siapa yang dijulukin hamalat al-hatab? Adalah istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil namanya. Ini orang tercantik di situ ketika itu. Dia menikahi Abu Lahab yang merupakan pamannya Nabi, orang terganteng ketika itu. Cuman maaf, dua-duanya matanya juling. Matanya juling. Walaupun kalau lagi nggak juling cakep gitu loh. Nah, Maksudnya yang dijuluki gimana sih? Apa? ini gelarnya itu istrinya Abu Lahab. Istrinya gelar Nah, nih dengerin ya. Tabat yada, binasalah kedua belah tangan. Abi Lahab, watab dan pasti binasa. Ma'akna, tidak berfaedah. Anhu darinya, maluhu hartanya. Wa makasab dan segala diusahakannya. Saya selana ronzat lahab. Kelak dia akan dimasukkan dalam neraka yang bergejolak. Wa bro'atuhu, begitu pula istrinya. Hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Itu loh julukannya istrinya Abu Bakar. Hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ibu Jamil Iya. cantik ya. Iya. Dan dia satu-satunya perempuan yang dipastikan masuk neraka bersama suaminya dengan julukan Hammalatal Hatab. Tapi ingat, Hammalatal Hatab ini tidak didominasi oleh dia doang. Bisa jadi kita sebagai manusia yang lemah masuk dalam Hammalatal Hatab. Nah, seperti apa? Kenapa dijuluki oleh Allah Hammalatal Hatab? Maka kita buka tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Al-Lahab ini. Lihat dalil nomor 9. Itu tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Yuk dibaca pelan-pelan. Wa amra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya si pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab berasal dari golongan wanita Quraisy yang terhormat. Tuh. Dan termasuk pemimpin kaum wanitanya. Namanya Ummu Jamil. Nama aslinya ialah Arwah binti Harb binti Ibnu Umayyah. Saudara perempuan Abu Sufyan. Jadi dia ini masih adiknya Abu Sufyan. Dia kerap membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara hak. Karena itulah maka kelak hari kiamat dia menjadi pembantu yang mengazabnya dalam neraka jahanam. Jadi Allah menugaskan Ummu Jamil ini nanti mengazab suaminya di neraka. Dalam firman yang berikutnya disebutkan Hammalatul Hatab fi jidiha hablum min masad. Pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali dari sabut, yaitu memanggul kayu bakar lalu melemparkannya pada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Istrinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya. Ini versi dari Ibnu Abbas ya, bahwa sebutan Ibnu Katsir, Hammalatul Hatab artinya si istrinya Abi Lahab nanti akan membantu melemparkan kayu yang dibakar di neraka buat suaminya. Tuh, gitu ya. Sama. Oke? Yang kedua, lihat lagi. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut. Menurut Mujahid dan Urwah, ini sahabat Nabi ya. Makna yang dimaksud ialah tali dari api neraka. Diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Sauri dan As-Saidi sehubungan dengan firman-Nya Hammalatul Hatab bahwa istri Abu Lahab gemar berjalan mengadu domba kemana-mana. Lihat ya. Jadi Hammalatul Hatab yang kedua artinya apa tadi? Gemar mengadu domba. Jadi kita yang suka ngadu domba namanya julukannya Hammalatul Hatab. Hama provokator. Apa provokator? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atiyah, Ad-Jaddah, Ad-Dakhaq dan Ibnu Zaid bahwa istri Abu Lahab
meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui Rasulullah. Ibnu Jarir mengatakan bahwa istri Abu Lahab mengejek Nabi sebagai orang fakir dan dia pernah mencari kayu bakar. Oleh karena itu maka dijuluki dengan sebutan Hamar Ratov sebagai cemoohan terhadapnya. Demikian menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tapi dia tidak mendapatkan siapapun. Pendapat yang benar adalah yang pertama, hanya Allah yang mengetahui. Jadi selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan bahwa Hamar Ratov itu maksudnya dia suka mencelakakan Rasulullah. Rasulullah berdakwah kemana, sebelum Rasulullah lewat ditaruh ranting-ranting kayu bakar, ditaruh paku segala macam itu. Jadi kita yang suka nyusahin dakwah orang, ustadznya mau dakwah disusahin, hama latal hatut. Tapi sebaliknya, ustadznya mau dakwah digampangin, dianterin, digandeng gitu ya, saya stroke. Maka dia termasuk orang yang berpahala dakwah seperti ustadznya. Gitu, ya. Biasanya nawarin kan gitu. Iya, itu nawarin kijang, iya. Bensin full. Kalau yang ini lain lagi. Saya ikut, nggak ikut juga dia. Canda. Ya. Mau nanya dulu Mas. Oh iya. Dari semua kejadian yang kita pelajari atau kejadian buruk di dunia ini, itu kan sebenarnya semuanya udah digariskan sama Allah. Udah kan? Artinya Allah Maha tahu akan kejadian seperti ini. Apakah itu tidak termasuk rekayasa Allah? Semua itu kan Allah yang mentakdirkan. Iya, terus? Jadi artinya idiom kan sama dengan rekayasa Allah, memang kejadian nanti seperti ini. Iya. Terus? Ya udah cuman pengen tahu. Enggak, mesti ada ujungnya kalau ngomong itu, karena Anda sudah menggugat sifat Allah. Jangan sampai kita mesti bilang subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dengan apa yang kita sifatkan. Kalau rekayasa Allah didengar oleh orang awam, kemungkinan akan menggugat Allah, akan menegatifkan Allah. Bahwa Allah memberikan sesuatu kebenaran, kita disuruh milih kok. Allah tahu kita akan kemana, tapi kita punya hak pilih. Mau jadi iman atau kafir. Jadi jangan, kalau orang awam mendengar rekayasa Allah, pasti menyalahkan Allah dan gak akan beribadah. Iya, jadi saya dapat dari Pak Ustadz sekarang lebih jelas lagi, artinya memang manusia itu sudah ditakdirkan sama Allah. Iya. Tapi dia punya hak untuk memilih. Iya. Itu aja jawaban yang saya pengennya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak mesti 3 minggu lalu kita ngomongin setiap orang itu punya tempat duduk di neraka dan di surga loh. Iya. Bayangkan itu. Dan itu rekayasa Allah, semua rekayasa Allah. Ya kan? Nah, lalu ada sahabat tanya sama Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah ibadah dong. Orang udah jelas. Oh, dulu. Siapa yang Allah masukkan dalam neraka adalah pilihan dia. Bukan kemauan Allah dia. Bukan kemauan Allah. Makanya kemudian dia mewariskan tempat duduknya di surga untuk orang-orang neraka. Ya kan? Sebaliknya gitu. Menurut neraka diganti. Iya, diwariskan istilahnya. Jadi rekayasa seperti apa yang dimaksud tadi itu loh. Karena ada negatif ada positif. Bahwa Allah menciptakan semua dengan kejadian dan sababiyahnya, iya rekayasa itu. Tapi Allah memberikan kepada manusia makhluk pilihan. Nih, saya kasih kebenaran. Wala takunanna minal mumtarin, jangan ragu. Gitu. Dua-duanya reserve tuh ya. Siapa tidak pilih. Makanya Omar Rama bilang kalau nanti ada yang ke surga, memang dia berusaha. Kalau ada yang masuk neraka, bukan salah Tuhannya. Ragu Omar Rama, judulnya terserah kita. Semua terserah kita. Ya kan deh? Kau malu melacur. Jangan takut Mas. Jangan tuh tiket masih ada sama gue. 2 hari sebulan nggak masuk ya. Tiket surga ada mau masuk. Ya. Ya Ustaz. Terus, diteruskan ya. Said Ibnu Musayyab mengatakan bahwa dulu istri Abu Lahab punya sebuah kalung mewah. Lalu dia berkata, sungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini, menjualnya untuk biaya memusuhi Muhammad. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari neraka yang fi jidha hablum min masad loh, yang dia kalungkan di lehernya kelak. Jadi makna dari surat Al-Lahab ini dibicarakan oleh sahabat atau Rasulullah. Maknanya ini. Jadi orang yang kena
digalungkan lehernya nanti dan tali di neraka adalah orang-orang yang hammalatal hatab, yaitu menghalangi dakwah orang, mengadu domba orang, ya kayak gitu. Julukannya apa sih? Hamalat al hatab, si pemikul kayu bakar. Nah, herannya waktu turun al-Lahab nih, si cewek ini marah sama Rasulullah. Dia samperin Rasulullah, dia preman nih, si Ummu Jamil. Samperin Rasulullah lagi duduk sama Abu Bakar berdua. Tapi herannya Allah menyembunyikan Muhammad, Nabi kita, dari penglihatannya Ummu Jamil. Sehingga waktu datang dia nggak ngelihat Rasulullah, padahal duduk sama Abu Bakar. Dia ngomongnya sama Abu Bakar, temenmu itu ngata-katain saya tuh, wa mra'atuhu hamal. Ya kata Abu Bakar, enggak, dia nggak pinter syair, dia nggak lagi ngatain kamu kok. Ya udah, lu itu pulang dia. Abu Bakar heran, dia nggak ngeliat kamu tadi. Enggak, Allah melindungi saya dengan malaikatnya menutupi. Gitu. Jadi itu sampai begitu, Pak. Ya, lihat hadis nomor ke-4. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab, datanglah istri Abu Lahab menemui Nabi SAW. Pada saat itu beliau sedang bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, dia berkata, "Wahai Rasulullah," ya, ini Abu Bakar lihat ini ya, cewek datang nih. "Wahai Rasulullah, sungguhnya dia adalah wanita yang kasar ucapannya. Aku takut dia akan menyakiti Anda. Apakah tidak sebaiknya Anda pergi?" Maka beliau bersabda, "Innaha lan taroni." Dia tidak akan dapat melihatku. Dan beliau membaca sebuah ayat Quran sebagai perlindungan untuk dirinya apabila sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Ya, ini surat lupa surat An-Nisa apa surat apa ini. Dah. Tibalah wanita itu lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, sungguhnya sahabatmu telah mencela aku." Abu Bakar berkata, "Tidak, dia tidak pernah mengucapkan syair." Wanita itu berkata, "Engkau adalah orang yang terpercaya dalam pandanganku." Lalu wanita itu segera pergi mendengar Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, lam taroka?" Wahai Rasulullah, apakah dia memang tidak melihat Anda? Qal. Rasulullah bersabda, "La." Enggak. Lam yazal malakun yasturuni anha bijanahi. Tidak dengan sayapnya malaikat terus menutupi aku dari pandangannya. Tuh kejadiannya begitu, ya. Dan sekarang Bapak kalau ke Saudi Arabia masih terkenal kisah, dan Bapak langsung aja ke kuburannya Abu Lahab sama ini sama Ummu Jamil, bau bangke sampai sekarang. Di mana, Mas? Enggak tahu di mana ya. Sama Cek. kayak itu ya, kayak Ataturk itu juga. Iya, oh itu ya. Sampai Masih bau bangke. bisa ditempelin gitu. Masih bau busuk. Luar biasa Allah mengasapnya dunia akhirat ya. Oke, udah 3 ya. Udah Mukhtarin Fakhur, Togo dan Hamad Rahmat. Terakhir Humadatil Lumazah ya. Maka kita buka surat Humazah dulu. Al-Humazah buka surat 104. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat lagi mencela. Ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang suka ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbazana fil khutamah. Dia benar-benar kedepanan pada khutamah. Dah, sampai situ dulu. Ayat ini menceritakan orang dengan 2 kesalahan. Dua kesalahan. Pertama, dia punya kesalahan humazah lumazah. Yang kedua, dia cinta dunia berlebihan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Humazah lumazah. Terus dia ya, karena tadi itu alladzi jama'a malan wa adadah. Dia ngumpulin harta, hitung-hitungnya, dia mengira hartanya dapat mengekalkannya. Tapi yang dibahas malam ini cuma satu. Arti humazah-humazahnya itu apa? Nanti kalau soal yang kedua nanti lain lagi golongannya. Ya, jadi apa tuh arti humazah-humazah? Ternyata arti humazah-humazah itu lemes.
suka ngomongin orang. Gibah. Gibah. Orang yang suka gibah. Mari kita lihat dua tafsir. Tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ya, tafsir Jalalain dulu. Dalil nomor 7. Wailun, kecelakaanlah. Lafal al-wail ini adalah kalimat kutukan atau nama sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi gini Pak, kalau kemarin Pak Luli subuh-subuh baca surat apa di sini? Yang ada masakinat thayyibah fi jannati Aden. Nah, Bapak tahu nggak ada surga Aden? Surga Aden itu kayak Pondok Indah di Jakarta. Jadi wilayah tambahan di surga. Nah juga wail bukan neraka wail, lembah di tiap neraka. Di jahanam ada wail, di neraka Sakor ada wail gitu, lembah wail namanya. Nah jadi kalau orang nyebut wail, celakalah, maksudnya dia akan masuk lembah di neraka, namanya lembah wail. Oke? Deh. Terus bagi setiap pengumpat lagi pencela. Artinya yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Nah, pertama ya. Jadi yang namanya humazah, lumazah ini adalah orang-orang yang suka membicarakan Nabi dan orang-orang mukmin, ya. Seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan lain-lainnya. Titik. Itu tafsir Jalalain. Sekarang tafsir Ibnu Katsir. Dalil nomor 11. Ya. Dalil nomor 11. Al-Hammas dalam humazah artinya ngomong melalui ucapan. Sedangkan al-lamas, lumazah adalah melalui perbuatan. Makna yang dimaksud ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Artinya kehormatan mereka. Ya. Ini maksudnya apa? Gibah. Ya. Terus penjelasan mengenai maknanya telah disebutkan dalam tafsir firman-Nya yang banyak mencela, yang kian kemarin menghambur fitnah. Lihat surat Al-Qalam. Lihat dulu, Pak. Surat Al-Qalam di ayat 11. Surat Al-Qalam surat berapa? Surat 68 ya? Al-Qalam 68 kan? 68 ya. Ya. Al-Qalam di ayat 11 lihat, Pak. Nah, Hamas. Itu Hamas di situ yang dasar kata-katanya humazah, ya. Ayat 11 yang artinya, nah, hammazim masya'im binamim. Hammaz itu artinya banyak mencela. Ini orang lewat nih, manusia suka nyela. Pokoknya yang dilihat negatifnya aja. Pak Basuki perutnya sekarang lihat buncit-buncit tuh. Nah, pokoknya yang dia negatif udah hitam buncit lagi. Wah, pokoknya yang negatif terus. Namanya humazah. Lumazah nggak pakai mulut, Mata. pakai mata tuh. Nah, jadi lumazah tuh orang yang banyak apa ya? Lemes, banyak ngomongin orang berbuat sama dengan mulut, gitu ya, artinya ya. Tuh. Terus Ibnu Abbas mengatakan bahwa humazah artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi mencela. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa al-humazah mengejek di hadapan, sedangkan lumazah mengejek dari belakang. Ya, wah, memang ini maknanya mantap nih. Qatadah mengatakan bahwa lumazah adalah mencela orang lain dengan lisan dan matanya, suka makan daging sesama manusia, dan suka menjatuhkan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa humazah dengan tangan dan mata, dan lumazah dengan lisan. Hal yang sama dengan Ibnu Zaid. Malik telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa mandi maksudnya adalah makan daging orang lain, yaitu mengumpat, yaitu gibah. Sedangkan gibah ini larangannya ada nggak di Quran? Ada nggak? Ada. Kenapa disebut makan daging? Lihat Al-Hujurat. daging saudaranya sendiri. Iya, surat Al-Hujurat ayat 12. Bagaimana Allah menyetarakan orang yang gibah dengan memakan daging
saudaranya, daging yang digibahi. Ayat berapa? Ayat 12 surat 49 ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanna inna ba'da dhanna ismun. Ya, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Lihat terus. Wala tajassasu, jangan cari-cari keburukan orang lain. Wala taghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan mengunjingkan. Jangan gibah satu sama lain. Lihat. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhi. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya? Fakarihtumuhu. Kan dia jijik. Ya, jadi kalau saya ngomongin Pak Joko, ya, siapa yang saya makan daging Pak Joko? Kan kata Allah kan jijik. Makan bangkainya. Mending bukan bangkai, dagingnya hidup-hidup. Gitu ya. Gitu. Ini larangannya. Setara dengan makan daging. Maksudnya gini, mana kedua? Nanti di akhirat orang gibah akan makan daging. Itu kan daging saudara yang sudah mati. Ya, mati ya apa dah. Ya. Nah, biar jelas gibah tuh kayak gimana? Lihat hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian ini maksud dengan gibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, gibah adalah engkau menyebutkan perkara yang tidak disukai oleh saudaramu. Ini maksudnya di belakangnya, ngomongnya di belakang, bukan di depannya saudaranya. Beliau ditanya, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan tentang saudara itu benar ada padanya? Beliau menjawab, jika yang engkau kata itu benar, maka engkau telah menggibahnya. Jika tidak, engkau telah menemukan kebohongan atasnya. Gitu ya. Gibah. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin orang baik juga tetap gibah. Karena belum tentu suka. Oh Pak Tom tuh tahajudnya begini gitu. Pak Tom gak suka disebut begitu. Makanya kita udah gibah jatuhnya. Minta maaf. Transfer. Iya. Kalau lu sudah ngomongin saya, masuk aja gibah. Nah hebatnya gibah adalah salah satu dari 2 dosa yang Rasulullah ceritakan di alam kubur akan disiksa. Yang pertama gibah, yang kedua apa? Gak bersih kencingnya. Ini lagi disiksa nih orang dari sini. Kenapa Rasulullah? Dia yang satu gibah, yang satu nggak cebok waktu kencing. Jadi setara itu, kesalahan kecil tapi bikin disiksa di akhirat. Ya, makanya jangan sampai menggibah orang, mendingan transfer daripada gibah. Ya, terakhir hadis nomor 5. Dari Abu Bakrah, dia berkata Nabi SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing, dan yang lain wa ammal akhar fa yu'adzabu bil ghaibah. Dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah. Itu ya. Semoga manfaat. Jadi kita malam ini telah pelajari ada 4 julukan Allah, julukan buruk yang boleh jadi akan dialami oleh manusia-manusia, yaitu julukan pertama tadi adalah mufradin fakhur, yang artinya bangga, sombong dan banggakan diri, ya, togo, hamal al-ghadab dan muhamadatul basah. Semoga manfaat. Minggu depan kita teruskan lagi kepada golongan apa deh? Golongan selanjutnya. Golongan yang ditentukan nasibnya. Yang ditentukan nasibnya oleh Allah. Jadi ada golongan yang disebut oleh Allah golongan beruntung dan golongan menang. Yang kedua golongan yang celaka. Ya, golongan beruntung atau menang, golongan celaka untuk Jumat depan. Jumat depannya lagi adalah golongan terakhir, golongan yang diberi derajat oleh Allah. Derajat tinggi atau derajat rendah dalam buku catatan kita. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya lagi Ustaz. Silahkan.